sini menggunakan oil cooler dari Suzuki Satria FU. Kita lanjut ke spek mesinnya ya, karena mesin dari si Z1 ini kata ownernya sih bagian yang istimewanya ya. Oke gengs, balik lagi di channel MS Modif. Nah, di video kali ini kita kedapatan salah satu unit. Ya, alhamdulillah kita dikasih pinjam Yamaha Jupiter Z1 untuk kita review ya, teman-teman. Ya, kemungkinan di review kali ini kita hanya fokus ke bagian sektor si mesin dari Z1 ini. Ya, untuk bagian luar sih kita review juga ya, tapi lebih fokus ke sektor mesinnya. Soalnya kan kata ownernya sih lebih istimewa mesin daripada part-part luarnya dari si motor ini. Oke, seperti apa video reviewnya? Sebelum masuk ke video reviewnya, kita kasih video sinematiknya sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi reviewnya karena sudah kita tayangin tadi sedikit video sinematiknya. Untuk review pertama kita mulai dari atas depan dulu. Untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan batok buta dari Yamaha Jupiter Z1 juga ya, yang sudah di refine warna merah. Dengan setang memakai RZR, teman-teman. Dan dibaluti dengan dudukan merek ST2 atau ST3 kalau nggak salah, yang sudah full duralium tentunya. Nah, untuk bagian pengereman atas di sini menggunakan master rem dari Yamaha R15. Ya, teman-teman, ini R15 karena master rem standar atau oriannya sih rusak kata ownernya, makanya diganti ke R15. Oke, lanjut ke bagian gas spontannya. Di sini menggunakan gas spontan dari YZ original, teman-teman. Dengan hand grip bawaan dari si YZ, atau mungkin beli terpisah ya, kurang tahu. Nah, untuk bagian kirinya untuk handle kopling di sini menggunakan Nissin. Kenapa di sini Nissin? Kenapa di sini lain sebelah lah? Karena dulu Z1 ini memakai master rem Nissin, teman-teman. Ya, jadi inilah limbahnya karena Nissin yang dulu sudah rusak juga. Makanya diganti sama yang R15, teman-teman. Oke, lanjut ke bagian bawah sedikit. Untuk bagian tameng depan ya, di sini sudah menggunakan oil cooler, teman-teman, yang sudah fungsi tentunya menyambung ke bagian kanan mesin atau bak kopling. Untuk oil coolernya sendiri di sini menggunakan oil cooler dari Suzuki Satria FU. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki ya. Untuk velgnya sendiri masih bawaan si motor ya, atau masih standar original, tapi sudah di refine warna silver depan belakang satu set. Nah, dan dibaluti dengan ban dari Mizel tipe MR01 dengan ukuran 90/80/17 set depan belakang. Nah, untuk disk depan atau pengiriman bawah ya, untuk bagian disknya di sini menggunakan merek dari CMZ dengan ukuran 3 mm. Untuk kaliper depannya sendiri sih masih bawaan standar juga ya, tapi selang remnya sih sudah ganti ya, teman-teman, menggunakan merek dari TDR Racing dengan warna gold gitu ya. Untuk bracket dari kalipernya sih bawaan dari si disk depannya, teman-teman, nggak custom gitu kayak yang lain.
Kata ownernya sih gitu. Oke, lanjut ke bagian step UB-nya atau underbone. Di sini sudah menggunakan merek dari Aussie Racing yang sudah full duralium ya. Warna silver gitu ya, teman-teman. Nah, untuk bagian exhaust-nya atau knalpot di sini menggunakan merek dari BST7, teman-teman. Dengan spek kalau nggak salah spek 125. Lanjut ke bagian belakang sedikit. Untuk shock breaker belakang di sini menggunakan merek dari Red It GP ya, teman-teman. Dengan ulir warna kuning. Oke ya, kita lanjut ke bagian gear setnya. Untuk gear set sendiri di sini menggunakan merek dari Triple S, teman-teman, dengan ukuran 40, depannya 13. Untuk rantainya sendiri sih di sini menggunakan merek dari TDR ya, teman-teman. Warna gold tapi lama-kelamaan jadi berubah jadi silver gitu. Kurang tahu sih ini usia pemakaian atau gimana ya, teman-teman. Nah, lanjut ke bagian stepnya, kan tadi sudah dijelaskan menggunakan step dari Aussie Racing dengan persnelingnya juga, teman-teman. Untuk persnelingnya bawaan dari si stepnya. Oke, untuk bagian bawah kepalanya di sini menggunakan stabilizer ya, stabilizer setang, teman-teman, yang sudah fungsi tentunya dari merek Fastback warna merah yang sudah fungsi. Dan di sini ada setelannya juga, yang mau keras, yang mau nggak keras gitu ya. Ya fungsinya sendiri sih biar pas ngejar top speed atau pas keadaan kenceng atau ngebut lah gitu, nggak goyang stangnya. Mantep sih, penting juga ini, teman-teman. Oke gengs ya, segitu dulu untuk bagian part luarnya ya. Kita lanjut ke spek mesinnya ya, karena mesin dari si Z1 ini kata ownernya sih bagian yang istimewanya ya. Untuk bagian mesin sih kita mulai dari head dulu, terus blok, mesin tengah, terus bak kiri kanan. Oke, untuk isi kopnya sih, untuk nokennya ya di sini menggunakan merek dari Moto1 dengan klep masih bawaan, masih standar, terus dengan pir klep BRT, teman-teman. Nah, untuk bloknya sendiri di sini sudah menggunakan piston dari VIM dengan diameter 53, teman-teman. Untuk stroke-nya sih masih standar ya, masih stroke standar. Terus gearbox atau rasionya kata ownernya sih sudah di custom ya untuk rasionya. Nah, ada yang menarik sedikit untuk bagian kopling manualnya. Di sini sudah menggunakan kopling kiri ya dengan merek SND, dengan pir kopling menggunakan BRT, teman-teman. Balancer, untuk balancernya ya udah di custom ya sama magnetnya. Ya kalau ukurannya sih kurang tahu, teman-teman. Soalnya info dari ownernya kurang gitu. Nah, untuk pemasok bahan bakarnya di sini sudah menggunakan throttle body dari Yamaha Jupiter MX King, teman-teman, dengan manifold merek SND. Terus injektornya sudah 10 hole. Oke, untuk bagian kelistrikannya di sini koilnya menggunakan merek dari Kawahara dengan ECU BRT Jukan 5, teman-teman. Ya, untuk bagian mesinnya speknya gitu aja ya, teman-teman. Ya, untuk top speed sih kira-kira mencapai 100 sampai dengan 110 km per jam, teman-teman. Kata ownernya sih gitu. Nah, kita lanjut ke bagian body dari si Jupiter Z1 ini. Untuk body belakang sih sudah di refine warna putih ya, teman-teman, dengan stripping ala-ala road race gitu, warna merah ya, perpaduan warna merah sama abu hitam gitu ya. Nah, untuk belakangnya sih di sini lampu belakang dipasang ya, sama si spakbor belakangnya sudah dipotong
biar kelihatan rapi gitu dari belakang. Mantap sih. Nah, untuk bagian depan sih, untuk spatbor depan sudah dipotong teman-teman. Ya biar kayak ala-ala road race gitu. Tapi ada yang menarik, untuk bagian bodi depan belum nyampe teman-teman, ya sedang di perjalanan. Dikarenakan bodi depan yang kemarin sudah pecah-pecah akibat crash teman-teman. Kurang tahu crashnya kayak gimana. Ya begini aja dulu kita review, nggak apa-apa. Oke ya, segitu dulu untuk video review dari Yamaha Jupiter Z1 ini. Buat kalian yang nanya-nanya gimana apanya ya, gimana spek mesin, spek apa-apalah, bisa kalian tanyakan di bawah kolom komentar ini. Oke ya, saya pamit undur diri, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.